New Identity Church, Pastor Alan Dita Yogiswara untuk khotbah bersama saya. Church, bantu saya untuk welcome my friend, sahabat saya, Pastor Alan, silakan. Hai, good morning semuanya. Good Pagi morning. ICC FGF. Hai, Pastor. Thank you. Silakan. Oke, Kabar bro? I'm good. Sangat diberkati. Silakan stage. Oke. Hai, apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan, katakan hai, aku mengasihimu. Hai, aku Welcome makasih. home. Senang bisa ibadah bareng bersama dengan saudara di tempat ini. Sekarang saya percaya ketika satu atau mungkin dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, amin. Dan kita lebih daripada 3 orang. Dan saya percaya pagi hari ini adalah pagi mujizat, pagi terobosan, pagi jawaban buat kita semuanya, amin. God is good. Untuk sekedar informasi, 2 minggu ini kita sedang buat yang namanya tag team preaching. Jadi kepada Pastor Vita berbagi kabar baik di gereja kami di NIC, kita sedang membahas tentang yang namanya pengaruh. Coba katakan bersama dengan saya, pengaruh. Dan kemarin Pastor Vita sampaikan pesan yang sangat luar biasa bahwa setiap dari kita adalah orang-orang yang memberikan pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis. Mengapa? Karena sang pengaruh sudah tinggal di dalam kita. Nah, sekarang adalah part kedua yang akan kita bagikan tentang yang namanya pengaruh. Tetapi kita akan bicara tentang sedikit banyak tentang kepemimpinan. Dan saya sangat kagum Pastor Victa tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka kita bisa untuk beriman. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang penuh dengan kemarahan. Saat kita gagal, Dia akan mencambuk kita, Dia akan menghukum kita, Dia akan kasih sakit penyakit kepada kita, Dia akan kasih kebangkrutan. Saudara, itu bukanlah kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia and also kebenaran. Amin. Kasih karunia dan kebenaran nggak bisa dipisahkan. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh satu pribadi dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia hadir di muka bumi ini, Dia hadir di dalam kegelapan, di antara manusia-manusia yang sedang merasakan kesakitan, kepahitan, kesengsaraan, kesedihan di dalam hati mereka. Karena mereka sedang berada di dalam dosa. Tuhan adalah terang, maka dari itu Dia hadir untuk memberikan terang di dalam kegelapan. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di sebuah pesta di Kana. Ini sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua bahwa mereka kekurangan anggur. Dan saat Tuhan hadir di sana, Tuhan membuat sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Inilah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab. Dia merubah air menjadi anggur. Ada 6 tempayan yang tersedia buat pembasuhan orang Yahudi. Maka saudara bahwa angka 6 adalah angka manusia. Manusia bukanlah sumber, manusia nggak bisa menciptakan mujizat. Tetapi saat 6 tempayan ini bersentuhan dengan kuasa ilahi, bersentuhan dengan kasih karya Tuhan, air bisa berubah menjadi anggur. Anggur menggambarkan sukacita, anggur menggambarkan sebuah kebahagiaan. Dan Yesus hadir untuk memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, amin. Jadi buat saudara yang sedang mengalami tantangan di dalam keluarga, saya memastikan bahwa Tuhan Yesus ingin memulihkan kehidupan rumah tangga saudara, amin. Nah, terus kemudian Dia hadir untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. Ada pengemis buta, dia nggak bisa melihat, dan dia berteriak, Rabuni, Rabuni, tolong tahirkan aku, tolong sembuhkan aku. Dan singkat cerita Tuhan memanggil dia, bawa dia kemari. Dan ketika dia dijamu oleh Tuhan Yesus, orang yang nggak bisa melihat ini, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, sembuhkan oleh Tuhan, amin. Mengapa? Karena Tuhan ada pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran. Dan ada kemustahilan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Mengapa? Ada seorang yang mati yang bernama Lazarus. Marta dan Maria sangat mengasihi Lazarus karena dia ada saudara yang sangat luar biasa. Dan bahkan Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dan Lazarus sudah berada di dalam kubur selama 4 hari. Mustahil untuk dia bisa dibangkitkan. Tetapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Tetapi dia akan mengalami namanya kebangkitan.
Dan saya percaya pagi hari ini setiap dari kita akan mengalami kebangkitan di dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Yes. Dan kemudian saudara, ketika Tuhan tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia harus menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dia kumpulkan semua muridnya saudara. Dia ajak untuk bersantap malam. Kita lihat Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tadi saya mendengar bahwa pagi hari ini adalah ibadah Roh Kudus. Tadi ada beberapa pesan yang kita terima dan itu sangat menguatkan sekali saudara. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Kalau saudara bahwa Tuhan suka makan, jadi kalau saudara suka kumpul dan suka makan, saudara mengikuti Tuhan. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara bayangkan bahwa dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus mati. Ada kesedihan di dalam hatinya. Ya benar dia 100% Tuhan, tetapi kita juga harus ingat bahwa dia juga 100% manusia. Dia punya perasaan. Dia tahu apa itu kesedihan. Dia tahu apa itu pengkhianatan. Karena Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi Tuhan tidak mau digerakkan dengan perasaan. Dia mau digerakkan dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini sebagai seorang pemimpin kita harus belajar bahwa kita tidak boleh dipimpin oleh perasaan. Tetapi kita harus dipimpin oleh iman kita. Kita harus berani dipimpin oleh apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dan saya percaya kalau kita cakap untuk mendengar suara Tuhan, maka kita cakap untuk memimpin. Amin. Semakin cakap kita mendengar, semakin cakap kita berkomunikasi. Sebagai seorang pembicara, saya belajar seperti ini. Kalau saya cakap mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, maka saya akan cakap untuk menyampaikan kabar baik. Kemampuan untuk mendengar itu akan menentukan kemampuan kita untuk berbicara dan juga untuk memimpin. Tuhan Yesus tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Dia tahu identitasnya, dia tahu tujuan hidupnya. Maka dari itu dia nggak mau digerakkan dengan perasaan. Dia kumpulkan murid-muridnya dan saat dia tahu bahwa segala kuasa otoritas ada di dalam dirinya, ada di dalam tangannya, dia gunakan otoritasnya itu untuk melayani. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan saat kita mengetahui bahwa kita punya otoritas, bahwa kita punya kuasa? Apakah kita gunakan untuk memanipulasi orang lain, untuk memanfaatkan orang lain? Kan tidak seperti itu. Dia gunakan otoritasnya, kuasanya untuk helping people, untuk menolong orang lain. Ini adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan namanya adalah Yesus. Saudara, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita akan bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita akan bicara tentang yang namanya pengaruh. Dan yang kedua, kita akan bicara tentang yang namanya menambahkan nilai di dalam kehidupan orang. Gak harus jago kita menjadi seorang pemimpin terkadang, enggak. Gak harus tahu banyak hal, gak harus tahu segala sesuatu. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan akan menuntun kita. Bukankah Kristus yang adalah hikmat ada di dalam kita? Jadi kalau Kristus ada di dalam kita, saya percaya hikmatnya juga ada di dalam kita. Saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, dengarkan suara yang ada di dalam kita. Dengarkan suara yang sangat lembut yang ada di dalam kita. Ada suara Roh Kudus. Dan dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin.
Saudara, Tuhan nggak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Justru Dia memberikan kemerdekaan bagi kita. Mengapa? Supaya kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia sedang berada di dalam kegelapan. Dunia sedang berada di dalam ketakutan. Dunia sedang diikat dengan yang namanya kecemasan. Tetapi kabar baiknya, Yesus hadir dan memberikan firman-Nya bagi kita supaya kita bisa menerangi dunia karena kita adalah terang dunia. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Suatu hari Tuhan sedang berjumpa dengan yang namanya kebutuhan. Coba katakan bersama dengan saya, kebutuhan. Dia sedang berhadapan dengan 5.000 pria yang sedang kelaparan. Katanya, pastor, kalau pria lapar itu susah untuk berpikir dan cepat untuk marah. Katanya. Tapi saya percaya pria di sini nggak seperti itu, amin. Amin. Jangan lihat istrinya. Tuhan sedang berhadapan dengan yang namanya kebutuhan. Ada 5.000 pria yang kelaparan. Dan kemudian dia berkata kepada Filipus, kamu harus kasih mereka makan. Dan Filipus dia coba cek saldo yang ada di kas mereka dan dia berkata seperti ini, Tuhan, uang seharga 200 dinar nggak cukup untuk orang sebanyak ini. Dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata seperti itu untuk menguji hati daripada Filipus. Dan kemudian ada seorang murid yang bernama Andreas. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Andreas, tetapi dia memberikan saran yang tidak terduga. Dia berkata seperti ini, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil, dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Apakah Andreas tidak melihat kebutuhan? Apakah dia tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah pria-pria yang sedang lapar? Kenapa dia mengajukan sebuah ide yang sangat tidak masuk akal? Seorang anak kecil, ya 5 roti dan 2 ikan. Saudara ingat ya, ada orang berkata, oh itu ya mungkin itu ikan paus atau mungkin ikan besar. Makanya cukup untuk banyak orang. Saudara, yang bawa ikan ini adalah anak kecil. Mana mungkin dia geret ikan paus, saudara? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia seret ikan hiu. Tapi kalau baby shark mungkin iya, dia akan menari. Baby shark, du. Dan yang saya kagum sebagai seorang pemimpin, Tuhan mengakomodir saran daripada Andreas. Saudara, kalau saudara dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, belajar untuk mendengarkan saran dari orang lain. Amin. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus, tetapi dia belajar untuk mengakomodir pendapat daripada Andreas. Dan Tuhan berkata seperti ini, bawa kemari ikan dan roti itu. Dan kemudian dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang terjadi saudara, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk menjawab kebutuhan banyak orang. Jadi kalau saudara punya 5 roti dan 2 ikan pagi hari ini, ambil waktu untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat pekerjaanku. Tuhan, terima kasih buat bakat yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, terima kasih aku punya keluarga. Tuhan, terima kasih aku punya rumah. Tuhan, terima kasih aku punya modal biarpun gak besar Tuhan. Serahkan 5 roti dan 2 ikan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Amin. Apa yang kita lakukan dengan kuasa dan otoritas yang ada di tangan kita? Apakah kita gunakan untuk menolong orang lain? Tahu, untuk memanfaatkan orang lain. Dan saya percaya kalau kita sudah punya firman Tuhan, kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain. Saya sangat suka untuk mendoakan orang sakit, saudara. Mengapa? Karena makin saya banyak mendoakan orang sakit, makin banyak saya melihat mujizat jadi. Men, kalau saya nggak ambil langkah untuk mendoakan orang sakit, maka saya tidak akan pernah melihat mujizat. Saya tidak akan pernah melihat kesembuhan terjadi. Jadi saudara jangan takut untuk mendoakan orang sakit. Jangan takut untuk memimpin orang lain. Mengapa? Kalau Tuhan sudah pilih kita, Dia bertanggung jawab untuk mengurapi kita, memampukan kita, memberikan ide, bakat, kreativitas bagi kita, supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Amin. Kan baik. Dan kemudian
Singkat cerita saudara, saya akan closing dengan hal ini poin saya. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, dia berkata seperti ini. Sudah selesai. Apa yang Tuhan kerjakan di bumi nggak pernah separuh-separuh. Dia kerjakan dengan selesai, dengan tuntas. Sebagai seorang yang sanggup untuk memberikan pengaruh bagi orang lain, kita harus mengerjakan apa yang ada di tangan kita dengan sempurna. Sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Karena kita adalah kesayangan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita ada ciptaan yang baru. Our God's master. Kita nggak diciptakan serupa dan segambar dengan dunia, dengan hewan dan binatang. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi apa yang ada di tangan kita pagi hari, ambil waktu untuk terima kasih. Aku percaya apa yang ada di tanganku ini bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Sama seperti roti kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pastor Alan. Ya, seperti tadi yang Pastor Alan udah bilang, kita sedang bicara tentang bagaimana memberikan pengaruh atau influence, khususnya dalam pimpinan leadership hari ini. It's been a fun series. Part satunya kita kemarin ngomong di NIC, hari ini di ICC-FGF. Saya mau lanjutin aja passage ayat dari apa yang tadi Pastor Alan sudah baca dari Yohanes 13. Tentang waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bawa Anda ke Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-14. Kita bicara tentang memberikan pengaruh sebagai seorang pemimpin, influence in leadership. Ayat 14 dikatakan begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling basuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Berapa banyak dari Anda tahu bahwa influence itu bicara tentang ngasih contoh. Leadership bicara tentang ngasih contoh, memberi teladan. Di sini Tuhan Yesus sebagai seorang guru memberikan contoh bagaimana murid-muridnya bisa menginfluence, yaitu dengan serving, dengan melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus sujud di kakinya murid-muridnya, kemudian basuh kakinya mereka. Tahukah Anda saudara bahwa disciples goalnya seorang murid adalah supaya dia menjadi serupa dengan gurunya. Goalnya murid adalah bisa menjadi serupa dengan gurunya. Kalau gurunya guru bahasa Inggris, goalnya muridnya harus bisa bahasa Inggris. Kalau gurunya bahasa Mandarin, goal muridnya harus bisa bahasa Mandarin. Lause Tirza kasih Paul. Oke, kalau gurunya guru olahraga, muridnya harus pinter olahraga. Goal seorang murid adalah menjadi serupa dengan gurunya. Saudara, berapa banyak dari Anda yang kenal baik dengan gembala kita, Pastor Don Butera? Yang kenal baik dengan Pastor Don? Ada, oke. Pastor Don itu orangnya very spontan. Dia sangat spontan. Dia bergerak dalam momen, dia cari peluang di dalam momen. Kadang-kadang terlalu spontannya, kalau lagi di ibadah dia kelupaan hal-hal program gitu ya. Gitu. Jadi anak-anak di production kadang suka kesel gitu katanya. Beberapa hari yang lalu, dalam suatu ibadah, di akhir suatu ibadah, saya turun dari panggung, saya ditepokin sama anak-anak production. Mereka kasih applause buat saya. Congratulations bro, day by day you become more like Pastor Don. Karena hari itu saya kelupaan bacain pengumuman. Ya, you guys pray for me. Saudara doakan saya. Jadi saudara nggak perlu kaget kalau misalnya suatu hari saya lompat dari stage, kemudian preaching berapi-api walaupun suara saya cempreng. Karena goal dari seorang murid adalah menjadi apa?
dengan gurunya. Wow, I was already on the floor. Saudara doakan saya ya. Mari kita baca Efesus pasal yang di screen. Mohon maaf ya, kamera person nanti salahin Pastor Don aja. Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 11. Saya bacakan buat Anda. Dan ialah Tuhan sendiri yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, saya mau katakan ini dulu. Influence di dalam leadership itu digunakan untuk memperlengkapi dan membangun sesama. Tadi Pastor Alan sudah sharing tentang otoritas. Saya percaya otoritas yang ada dalam kita bukan hanya di dalam diri leaders dan pastors, otoritas yang sama ada di dalam diri Anda juga. Sekarang bagaimana caranya kami sebagai leader dan gembala? Oke, saya mau lurusin sesuatu dulu saudara. Tugas kami, leaders dan gembala, gak berhenti sampai melayani Anda. Dengarkan ini baik-baik. Tujuan kami melayani Anda supaya Anda terinfluence, terpengaruhi untuk melayani orang lain. Sehingga orang lain tersebut terinfluence untuk melayani orang lain lagi. Begitu rantainya, begitu chain-nya. Ayat 13 sampai kita semua, sama-sama katakan kita semua. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Berapa banyak orang dewasa di tempat ini? Angkat tangan. Orang dewasa? Oke. Berapa banyak orang dewasa yang berpikir kayak anak-anak? Enggak usah angkat tangan. Oke. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka dan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh, sama-sama bilang bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Semakin hari kita harus semakin mirip sama Kristus. Karena goal seorang murid adalah menjadi serupa dengan gurunya. Tadi saya udah bilang saudara, our influence itu, goal akhir dari influence bukan cuman ngumpulin orang saudara. Tujuan akhir dari pengaruh itu bukan cuma sekedar ngumpulin banyak-banyakan orang, banyak-banyakan jemaat. No, amanat agung berkata apa? Go, pergi. Bukan cuma datang, pergi. Jadi tugas kami, gembala dan para leaders, memperlengkapi Anda, menginfluence Anda supaya Anda bisa pergi. Kayak yang Pastor Alan tadi sharing, doakan orang dengan kuasa yang sudah ada pada Anda. Saudara, kami sebagai leaders akan sangat gagal. Leaders dan gembala di tempat ini akan sangat gagal. Kalau misalnya Anda sudah ada di tempat ini lama banget, tapi Anda masih depends on us. Anda masih bergantung pada kami untuk doain orang, untuk ngajar orang, untuk menginfluence orang. Kami gagal kalau misalnya Anda masih bergantung sama kami. Kami bisa bilang diri kami sukses, para leaders dan gembala di tempat ini sukses adalah waktu ngelihat Anda di luar sana berdoa untuk orang. Di luar sana melayani orang, memperhatikan orang.
Di situ kesuksesan kami yang sebenarnya. Saya akan undang worship team naik ke atas panggung aja. Saya akan tutup dengan ini. Influence, pengaruh, dampak yang Tuhan kasih sama kita bukan cuma untuk sekedar ngumpulin followers. Bukan cuma untuk ngumpulin pengikut. Tapi bagaimana influence kita mengaktifkan kuasa yang sudah ada dalam diri Anda. Mengaktifkan influence yang sudah ada dalam diri Anda juga. Jadi saya harap melalui khotbah hari ini, kami menginfluence Anda. Untuk Anda bisa menginfluence orang lain, sehingga orang lain juga terinfluence untuk menginfluence orang lain. Harapan kami sebagai leaders dan gembala adalah setiap dari Anda semakin hari semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Allah. Itu sebabnya kalau di Connect Group, kalau di small group kita, Connect Group leaders dengarkan saya, jangan sedih kalau misalnya ada members Anda yang keluar, rayakan. Dan mereka bikin grup yang baru, mereka mengajar grup yang baru, menginfluence grup yang baru, dirayakan. Itu sebabnya juga discipleship journey kelas kita itu level 1 namanya come, grow, serve, lead. Itu proses pertumbuhan kita orang-orang percaya. Kita datang, kita bertumbuh, kita melayani, supaya menginspirasi orang lain, kemudian kita memimpin, memperlengkapi orang-orang yang datang lagi. Proses yang berkelanjutan terus. Anda diberkati saudara? Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri, Pastor Alan akan berdoa buat kita. Saudara,